Oke, adik-adik, sambil menunggu yang lain, kita boleh disiapkan Alkitabnya ya. Kita disiapkan Alkitabnya. Kalau sudah, duduk yang manis, duduk yang rapi, dan wajib mengaktifkan video ya, supaya wajahnya kelihatan, wajahnya yang cantik, yang ganteng, biar kelihatan. Oke, siap? Oke, kalau sudah kita mau langsung mulai ya. Kita mau langsung mulai. Oke, sudah siap adik-adik semua? Kita mulai ibadah kita hari ini. Kalau sudah siap, angkat jempolnya. Angkat jempolnya kalau sudah siap. Oke, kalau sudah siap, kakak-kakak mau sapa anak-anak sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom Kak Gilang. Shalom Kak. Shalom Kak. Gimana kabarnya? Baik. Baik dan pastinya luar biasa. Nah, hari ini kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Kalau sudah siap, kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Karena Tuhan telah menjaga kita dan menyertai kita selama 1 minggu ini. Mari kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Udah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku anugerah, sebab hari ini Tuhan datang. Syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan datang. Syukur
lipat tangannya, tutup matanya. Kak Gilang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami, bersama dengan setiap dari kami yang ikut Google Meeting Sekolah Minggu, dan menyertai setiap teman-teman kami yang mungkin tidak bisa ikut, sehingga kami semua boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah sore hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kiranya setiap anak-anak Tuhan dan juga guru-guru 10 Minggu dapat menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, oke. Di sini kakak mau tanya dulu nih, sebelum adik-adik kita melanjutkan ibadah, siapa yang sudah mempersiapkan buku Alkitab? Coba tunjukkan Alkitabnya. Coba tunjukkan Alkitabnya. Wah, luar biasa ya. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan nih Kak Vita. Tapi ngomong-ngomong Kak Vita, firman Tuhan ini akan disampaikan oleh siapa nih ya? Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Yeni. Wah, berarti Kak Yeni akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat buat kita semua. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu apa Kak Vita? Kita mau nyanyikan Firman Tuhan ada di hatiku. Seperti ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan untuk Kak Yeni. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom, Kak. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan selalu di hati kami dan kami rindu ingin berbuah untuk kami bisa menjadi berkat untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik udah siap semua kan? Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-19a. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Kita akan bacanya bergantian ya.
Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Perjanjian baru ya adik-adik. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-19a. Jika sudah diketemukan, kita bacanya bergantian ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Siapa ya? Ini nggak tahu namanya, ini siapa nih, nggak tahu. Shalom ayat kedua. Oh, kakak baca aja ya sampai selesai ya. Kakak ulangi, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke dalam Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tetapi banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya
engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Panjang ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini nih mengajarkan kita banyak hal tentang seorang yang begitu kejam, yang begitu ingin menghancurkan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Orang-orang ini suka menganiaya murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sedang bersemangat untuk menghabisi, untuk menumpas semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ingin membunuh seperti yang ada di dalam firman. Nah, dia sudah minta izin kepada imam-imam dan diberi izin. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu orang-orang yang selalu disiksa oleh yang bernama Saulus ini. Nah, pada suatu perjalanan Saulus ini menuju ke suatu kota yang namanya Damsyik. Disitulah Tuhan mengingatkan Saulus untuk Saulus tetap dalam hatinya ingin tetap tetap ingin melanjutkan bahwa dia harus menghilangkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata lain kepada Saulus. Saulus rebah, Saulus jatuh dan tersungkur dia, dan pada saat itu Tuhan memberikan peringatan kepadanya. Seperti yang ada di ayat keempat dan kelima. Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kata Tuhan seperti itu. Dan Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena Saulus belum mengenal akan Tuhan, makanya dia ingin menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sendiri datang untuk menegur Saulus, mengingatkan Saulus. Akhirnya Saulus masih tetap mengeraskan hati, sehingga dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan berkata, kenapa Saulus kamu menganiaya aku? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanannya, Saulus jatuh dan dia merasa tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Dan teman-temannya yang bersama-sama dengan dia itu merasa terkejut karena ada suara tapi tidak ada orang yang ada di sebelahnya, Saulus. Suara itu adalah suara dari Tuhan yang mengingatkan Saulus karena Saulus sudah sering menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari. 3 hari itu dalam keadaan tidak bisa melihat itu rasanya gelap. Tidak bisa melihat kanan dan kiri, tidak bisa melihat terang ataupun gelap. Yang dia rasakan hanya gelap gulita saja. Nah, pada saat itu Saulus mendengar suara Tuhan dan dia disuruh pergi terus melanjutkan perjalanan menuju Damsyik untuk bertemu dengan murid Tuhan yang bernama Ananias. Nah, di saat itu Ananias bilang sama Tuhan, Ananias mendapatkan firman dari Tuhan. Ananias, tolonglah Saulus. Tetapi Ananias seperti menolak. Tuhan, dia itu sudah menganiaya pengikut-pengikutmu Tuhan. Seperti itu Ananias merasakan bahwa Saulus ini orang yang tidak baik, orang yang suka menganiaya murid-murid Tuhan. Tetapi Tuhan tetap berkata, Ananias, kamu tetap harus bersama dengan Saulus. Karena Saulus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan. Dia akan terus bersama-sama dalam pelayanan yang selanjutnya.
Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Ananias menuruti setiap firman perintah Tuhan dan akhirnya dia bertemu dengan Saulus dan dia menumpangkan tangan di kepala Saulus dan Saulus akhirnya bisa melihat. Setelah 3 hari Saulus dalam kegelapannya yang tidak bisa melihat, setelah Ananias datang dan menumpangkan tangan, dia bisa melihat lagi dan Saulus penuh dengan Roh Kudus. Dan rasanya seperti yang menutupi matanya itu terbuka. Saulus itu adalah orang yang suka menganiaya pengikut Yesus, tetapi Tuhan bisa mengubahkan hatinya. Tuhan mengubahkan hatinya dengan berbagai cara. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga harus seperti Saulus. Saulus mau dan rela meninggalkan setiap keinginan dia, setiap dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Dia mau bertobat, mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa meninggalkan setiap dosa-dosa yang kita sudah lakukan, untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan, misalnya kita usil, kita tidak berbuat baik kepada saudara kita, kepada teman kita, hal-hal yang Tuhan tidak suka kepada apa yang kita lakukan. Itu harus kita tinggalkan dan kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati kita. Tuhan, meskipun kadang-kadang akibatnya kalau kita itu banyak orang yang tidak suka dengan apa yang sudah kita lakukan dengan perubahan diri kita. Kadang orang-orang itu mengejek-ngejek kita, ya. Kadang teman-teman kita aku tidak maulah berteman lagi dengan dia. Nah, itu akibat dari apa yang kita lakukan menuju dengan kebaikan, pasti ada orang yang tidak suka. Nah, Tuhan juga bisa mengubahkan kita, mengubahkan kakak, mengubahkan adik-adik, dan siapa saja dengan cara Tuhan. Kita juga bisa dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengingatkan teman kita, mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap percaya kepada Yesus, tetap melakukan setiap perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dengan firman Tuhan saat ini, kita diingatkan kembali supaya kita tetap tertuju pada firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, apapun yang keras bisa Tuhan lembutkan. Hati kita yang tidak mau berubah dengan kuasa yang daripada Tuhan, Tuhan akan lembutkan dan Tuhan akan mengubahkan itu. Kalau kita diubahkan dengan firman Tuhan seperti Saulus ini, Saulus setelah bertobat dia menjadi namanya Paulus, menjadi sosok seorang yang sangat mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Sangat mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus sehingga dia mengkabarkan, menceritakan firman Tuhan ke banyak orang. Dengan setiap pertobatan yang dilakukan, Saulus menjadi Paulus, kita juga bisa adik-adik, kita seperti Saulus, nah kita bisa bercerita tentang firman Tuhan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita sudah bertobat kepada Tuhan untuk setiap apa yang kita lakukan yang tidak baik. Terima kasih, shalom. Kita akan menutup doa firman. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk kami terus meninggalkan setiap hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Untuk kami terus melakukan hal-hal seturut akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukannya itu. Kami serahkan masa depan kami kepadamu ya Bapa, supaya Engkau terus menyertai dan memberkati kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yeni untuk firman-Nya. Terima kasih. Nah, adik-adik, seperti yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan tidak mengingat kesalahan kita, sama seperti Tuhan tadi tidak mengingat kesalahan Saulus. Gitu ya. Asalkan kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jangan takut kalau adik-adik sendirian di tengah dunia ini. Jangan takut kalau kita seorang diri karena kita ngikut Tuhan. Sebab kenapa Kak kita? Sebab Tuhan Allah ada di tengah kita. Dia besar dan Dia mengasihi kita semua. Yuk Kak kita nyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia sedangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Katakan sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Oke, adik-adik, pada hari ini juga kita tidak lupa untuk mengumpulkan persembahan kita. Ya, anak-anak bisa kumpulkan persembahan melalui orang tua, dan orang tua bisa titipkan ke gereja atau juga bisa melalui rekening sekolah minggu ya. Dan nanti akan dicantumkan ya Kak Gilang ya. Iya. Oke, kalau begitu kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa Bapa kami, dan nanti Bapa terima kasih. Mari kita semua berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.